warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Di sini udah ditunjuk ketua kelasnya? Saya Pak. Ya. Siapkan dulu kelasnya. Baik, sebenarnya sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Bapak absen dulu. Azhar Azhari, Pak. Cynthia, Iwan Fendri, Dina Molinda, Imran Apriyat, Mizia Nadira Sari, Sylvia Syafitri, Sri Dia Purnamasari, Muhammad Lisan, Ya Pak. Ria Enes, Yusuf Alwi Putra, Siapa? Muhyiddin Ajibu. Ya, hadir semua. Ada yang belum dipanggil? Ada Pak. Oh, ada yang belum dipanggil. Dari mana nih Pak? Oh, Mary. Minggu lalu nggak hadir ya? Hadir Pak. Hadir. Iya. Ini kesalahannya dulu kan. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada ya? Alhamdulillah. Ya, ini kayaknya pertemuan pertama kita ya. Ya Pak. Jadi alangkah baiknya kita kenalan lah dulu kan. First time kita kenalan dulu. Mau dimulai dari Bapak atau anak-anak? Bapak. Ada yang pernah lihat Bapak dulu di luar? Tidak. Pernah kenal? Pernah. Pernah gimana tuh? Di tempat gym Pak. Sudah 2 kali saya nge-gym di Bapak Gym. Oh, ketemu Bapak juga? Ya, Pak, tapi ya saya kurang tahu soalnya kan saya belum lihat Bapak ini dulu. Oh, gitu. Ya Pak. Jadi baru tahu Bapak sekarang dulu ya? Ya Pak. Jadi perkenalkan, nama Bapak Jumaidi Jamal. Bisa dipanggil Pak Jumaidi atau Jamal boleh. Ya Pak. Pak Juja siapa? Apa? Pak Juja. Sebenarnya apa Pak Juja? Oh, singkatan gitu ya. Pak JJ. JJ Pak suka ya? JJ Pak. JJ Pak. JJ. Bisa. Beda dulu siapa? Nggak apa-apa. Yang penting anak suka, Bapak senang. Oke, ada lagi yang ditanyakan tentang Bapak? Pendidikan di mana nih Pak? Oh, pendidikan, ya, pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak dulu juga alumni dari sekolah ini juga, SMK Negeri 1 Batam. Nah, dan dulu Bapak alumni dari Universitas Negeri Padang, Bapak S1 di sana, mengambil fokus di jurusan Teknik Elektronika. Jadi Bapak kembali lagi mengabdi di sekolah ini. Umur berapa Pak? Umur, kalau dari wajahnya berapa kira-kira? Udah punya 2 anak, 3 tahun. Bapak kira-kira umur 20 kan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Kalau tempat tinggal Bapak tinggal di Jalan Es Parman, GMP Murka 32. Ada yang tinggal di GMP? Berapa? Ada ya? Karena sekarang kita kan pertemuan pertama nih.
dari SMP 4 Raya di pesisir. Ya. Lanjut. Atin. Nama saya Muhammad Aditya Sumardi. Asal SMP di SMP Negeri 27 Tebu Jambi. Tinggal di sama Mbak Dia di Jakarta. Sama Kak Iya. Kamar ya. Mungkin kita positif thinking mata adik. Iya. Mata adik di sana. Baik, kita lanjutkan ke Cynthia. Perkenalkan nama saya Cynthia Gita, asal SMP Negeri 1 Batam. Kalau dari saya satu ya. Kalau tempat tinggal? Di dekat sekolah ya? Kita lanjutkan ke Mary. Perkenalkan nama saya Mary Maharani, asal sekolah SMP 2 Batam. Saya dari Batam, Pak. Oh, singkat ya. Ya, Pak. Alhamdulillah, SMP 2, SMP 1. Lanjut ke Lisan. Ya Pak, baik Pak, perkenalkan nama saya Rahmat Lisan Pak. Biasa dipanggil Lisan. Asal sekolah kemarin itu di SMP 5 Batam Pak. Iya. Oh, itu jaraknya dekat-dekat nggak ya? 1, 2, 5 ya? Tidak tahu juga sih. Nggak tahu juga ya? Nah, berarti SMP 5. Lanjut ke atas, ya. Perkenalkan nama Ria Enes, asal dari 11 Selatan. Oh, dari Solo Selatan. Iya. Jauh juga ya. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Sarasari, asal dari Madinah Natal, asal sekolah pesantren Mustopolia. Pesantren. Pesantren masuk ya di SMK Negeri 1 Batam. Ya. Luar biasa. Berarti di sini lumayan banyak perantau ya. Ya. Oke, kita lanjut ke lini sebelah kiri. Silakan dari Dina. Perkenalkan nama saya Dina Munina, panggilan Dina. SMP-nya dari sama dengan Neri Pak. Dua Batam. SMP 2. Terus alamat dari pesisir selatan tapi ulang tahun Batam Pak. Oh, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Sylvia Sabiti, Pak. Saya dari pesantren Padang Panjang, Pak. Sampai ke Padang Panjang. Kenapa bisa sampai ke sini? Biasa. Awalnya saya selalu Pak. Awal saya juga Pak. Tapi memang udah takdir Allah gitu ya. Iya, Pak. Lanjut. Nama saya Nizia Nadira Sari, bisa dipanggil Nizia, dari SMP 1 Peti Padang, Pak. Oh, Padang. Ya, ya, ya. Tahu juga. Lanjut. Nama saya Iwan Ferdinand. Saya dari SMP 40 Sima. 40. SMP Sima. SMP Sima. Apa tahu kan? Gimana ya? Oh. Lanjut ke atas. Saya Pak. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Chandra. Saya sekolah di SMP 2 Pakistan. Pakistan. Perasaan tadi tadi SMP Chandra, Pak. Waduh. Oh, luar biasa ya. Tapi kita ada teman dari Pakistan. Kita mantap. Memilih SMK Negeri 1 Batam di Batam gitu ya. Berarti memang sekolah ini favorit gitu kan? Lanjut ke bawah. Tinggal. Nama Jilan Pak. Kalau Pak kita Jilan. Kalau alamat tinggal di sini di belakang Pak, di belakang SMK-nya Pak. Masa SMP-nya di Sumatera Barat Pak, jauh Oh, di Padang. Padang. Di Padang. Satu Padang.
SMP Pak. SMP-nya. Tapi udah jenis itu. Belum lagi Pak. Itu Cuma cuma sampai tempat SMK aja, nanti balik lagi ke Padang. PP. Boleh lanjutin kuliah di Medan. Oke, yang terakhir Yusuf. Ya Pak, perkenalkan, nama saya Yusuf Arjuna. Saya itu di Batam, tinggal di Okarina, Batam, Tempang. Oh. Orang tua saya di Espa. Jadi dulunya saya itu SMP-nya di SMP 6 Pak. SMP 6 Batam itu di jalan apa ya? Laksamana Bintang. Sebenarnya itu termasuk favorit. Iya, Sungai Panas Pak. Nah, ya. Saya juara umum dulu alat ini. Orang tua saya mengusahakan merekomendasikan, oh di SMK 1 aja lah, itu bagus. Gurunya bagus. Oke Pak ya. Jadi saya tuh imigran. Jadi ya, orang tua saya tuh Oh, dari Jawa. Iya, Pak. Nah, Tapi saya lahirnya di Ocarina. Pak. Ocarina. Ocarina. Jadi pemilik Ocarina ayahnya ini. Alhamdulillah ayah saya Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa pergi bareng-bareng ke sana. Iya Pak. Apa? Iya, Pak. Oke. Cukup ya perkenalan ya. Jadi harapannya dengan saling mengenal kita saling mempererat silaturahmi kita lagi. Siapa? Oke, sebelum Bapak pengen nunjukin satu atau dua video gitu, sebelum kita mulai belajar. Ini kita di mata pelajaran apa? Kita di mata pelajaran Pemrograman nih Pak. teknik pemrograman mikroOS dan mikrokontroller. Gitu ya. Tapi sebelum kita masuk itu, kita refresh dulu otak kita. Oke. Apa bacanya? Ya, Bandingkan email versi merokok. Jadi kalau di sini Bapak yakin nggak kayak merokok? yakin ya. Jadi memang bahaya merokok itu sangat bahaya, sangat apa ya? Sangat berbahaya. Bahkan pada orang yang tidak merokok pun bahayanya karena asap rokok yang dipaparkan oleh rokok. Nah, itu menjadi seorang perokok pasif dan itu bahayanya lebih tinggi daripada orang yang merokok. Jadi sudah banyak juga kasus-kasus orang meninggal ataupun penyakit lainnya. Padahal di rokok itu sendiri sudah dipaparkan bahayanya. Merokok dapat membuatmu mati ya. Ya. Juga ada penyakit apa? Impoten, gangguan kanker. Tapi masih ada juga orang yang kurang pintar yang masih merokok. Oke. Cukup satu video? Lagi Pak. Lagi. Oke, kita tonton satu lagi. Yeay.
sosok itu, sosok yang mungkin tak pernah menunjukkan rasa sayang kepada kita, tapi beliau memang punya rasa sayang itu melebihi yang kita tahu. Rela bekerja siang dan malam hanya memikirkan tentang kita. Jadi sangat bodoh kita, sangat arogan, sangat egois, sangat tidak tahu diri kita jika kita tidak sayang kepada ayah kita. Semuanya masih punya sosok ayah itu? Masih ya, alhamdulillah. Jaga beliau. Oke, itu sedikit motivasi sebelum kita belajar. Nah, semoga dengan itu kita otak kita sudah fresh untuk menerima materi pada pagi hari ini. Ya. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, Bapak ingin menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di pelajaran teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler ini. Nah ini, jadi kita di poin 3.3 kita berharap bisa membedakan program aplikasi sederhana dengan menggunakan konstanta, variabel, operator, dan perintah input-output di komputer. Kita akan membahas itu ke depan. Lalu nanti ini juga ada prakteknya. Nanti kita akan membuat sebuah program aplikasi sederhana menggunakan konstanta, variabel, dan perintah input-output. Nah, lalu kita lihat indikator. Nah, jadi nanti Bapak akan menjelaskan apa itu konstanta, bagaimana cara penulisannya, apa itu variabel, bagaimana cara penulisannya, dan operator, perintah input dan output. Nah, nanti untuk prakteknya ini membedakan program, kemudian membuat program. Ya. Oke, jadi pertama kita lihat materinya. Jadi materi kita ada tentang tipe data, konstanta, variabel, operator, perintah input output. Nanti di akhir sesi pembelajaran kita adakan quiz. Nah, jadi kita adakan quiz. Itu nanti kita jawab secara bersama-sama untuk menguji hasil belajar ini. Kita masuk ke tipe data. Tipe data. Ada yang pernah kenal istilah ini? Belum. Nah, tipe data itu adalah sebuah kumpulan data yang dapat dimiliki oleh sebuah data, himpunan nilai. Nah, yang di bawah itu, yang 5 poin itu adalah macam-macam dari tipe data. Ada integer, kemudian real, char, string, dan boolean. Nah, di dalam program tipe data ini merupakan hal terpenting. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk memberikan nilai kepada sebuah data. Nah, dan di dalam program tipe data ini selalu dituliskan di setiap awal deklarasi program. Nah, pertama kita akan bahas tentang integer. Apa itu integer? Di tipe data itu turunannya pertama ada integer. Ini merupakan tipe data yang berisi nilai bilangan saja, khusus bilangan. Nah, kita dapat dari slide itu pembagian integer itu ada 3. Short, int atau itu integer sendiri, kemudian long.
Nah, itu perbedaannya adalah di kuota nilainya. Jadi setiap tipe data itu berbeda. Contohnya di short. Short itu hanya dapat menyimpan data sebanyak 8 bit. Nah, 8 bit itu mulai dari minus 127 sampai 127. Itu juga dengan integer 16 bit 32.000 sekian. Kemudian long yang paling banyak yaitu 32 bit 2 miliar. Nah, contohnya ini. Tekan ya. Nah, contohnya 2, 5, 10, terus 25. Nah, jadi kalau kita menemukan itu berarti tipe data integer. Nah, bagaimana menuliskan tipe data integer itu? Jadi caranya kan tadi tipe data itu dituliskan di awal program. Nah, jadi caranya ada dua cara menuliskan sebuah tipe data itu. Ada yang dengan deklarasi dan ada dengan inisialisasi. Tapi tetap tipe data itu di depan. Misalkan kita gunakan INT. INT apa? Integer, Pak. Integer. Yang ini berarti tipe datanya. Nah, kemudian disusul oleh nama variabel. Nah, nama variabel ini bebas. Kita bisa gunakan nama apapun, tapi tidak boleh diawali dengan angka. Nah, ada syarat-syaratnya nanti kita bahas. Nah, jadi harus begini. Dan kalau kita bergerak di belajarnya di bidang mikroprosesor, mikrocontroller, jadi kita akan belajar tentang bahasa C. Nah, ini adalah contoh tipe data yang digunakan dalam bahasa C. Dan dalam aturan bahasa C itu menggunakan tanda apa ini namanya? Titik koma atau yang biasa disebut dengan semikolon. Jadi di setiap akhir program harus diakhiri dengan itu. Nah, lalu kita lihat bilangan real. Real adalah tipe data dasar yang berupa bilangan yang memiliki pecahan. Nah, jadi bedanya dengan integer tadi sebelumnya, yang ini dia memiliki pecahan, sedangkan integer tidak, dia hanya bilangan bulat. Bilangan bulat, tidak ada koma. Nah, di bilangan real itu dia bilangannya pecahan. Jadi ada komanya. Nah, contohnya itu bisa 9,8. Nah, ini bilangan pecahan, bilangan real. Kemudian 102,2 gitu. Nah, dan di bilangan real ada dua. Ada tipe data float dan tipe data double. Jadi dalam itu juga dibagi atas banyaknya tampungan datanya. Hari ini kita bahas tentang chart. Apa itu chart? Chart adalah tipe data yang mengandung yang dapat menampung satu karakter saja. Satu karakter itu bisa berupa angka, huruf, tanda baca, ataupun karakter khusus. Satu karakter itu bisa angka, huruf, tanda baca, dan karakter khusus. Nah, ini contohnya. Dan dalam penggunaan chart itu harus menggunakan tanda petik 2. Ini diapit oleh dua tanda petik 2. Nah, dalam komputer atau memori, satu karakter ini disimpan dalam memori itu dengan nilai 1 byte per karakter. Nah, jadi itu untuk tipe data chart. Caranya sama seperti kita mendeklarasikan ini. Ini adalah format umumnya untuk mendeklarasikan sebuah tipe data.
Baik, kita lanjutkan. Pak, mau tanya Pak di sini Pak. Ya, silakan tentang cara Pak. Kemudian untuk mencatatkan satu karakter berupa angka untuk kalian baca. Itu bisa nggak Pak? Kalau misalnya dalam satu karakter itu 34 angka dengan huruf gitu Pak. Oh, tidak bisa. Karena ini kita garis bawahi di sini. Terdiri atas satu, dua angka atau huruf atau tanda baca atau angka khusus. Jadi dia hanya dapat menampung satu saja di antara 4 ini. Tapi di situ diperlukan itu Pak, yang diperlukan 1 byte atau 8 bit. Nah, maksud itu penyimpanan satu karakter itu di dalam memori. Kan istilah kita tipe data itu dia menyimpan data. Nah, dan data itu disimpan di dalam memori. Ya, kita lanjutkan ke tipe data string. Nah, string ini salah satu tipe maksudnya juga hampir sama dengan char. Dia mengandung menampung data yaitu berupa huruf. Tapi di sini bedanya adalah dapat menampung kumpulan karakter. Berbeda dengan char hanya dapat menampung satu. String dapat menampung kumpulan karakter. Contohnya kita contohkan di sini kata UNP. UNP jadi itu gabungan dari 3 karakter U, N, dan P. Nah, dan setiap karakternya sama 1 byte. Nah, jadi kata UNP dalam memori disimpan sebanyak 3 byte. Nah, seperti ini contohnya juga diapit oleh 2 tanda titik, 2 petik. Nah, lalu juga string mengenal tanda istilahnya karakter kosong atau null. Nah, dituliskan dengan tanda petik 2 saja. Nah, lalu yang terakhir kita kenal di dalam pemrograman itu adalah tipe data boolean. Tahu boolean? Boolean. Nah, ini juga diambil dari nama penemunya. Jadi boolean itu adalah tipe data yang memiliki 2 kemungkinan saja. Antara 0 dan 1, antara hidup atau mati, antara benar atau salah. Nah, jadi tipe data itu hanya memiliki 2 kemungkinan saja. Nah, biasanya nih tipe data ini digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, contohnya apa? Kita gunakan tipe data boolean itu. Ini ada string tadi. Misalnya kita berikan suatu ekspresi. Ini apa sih ya? True or false? Benar atau salah? False. False. Kenapa false? Karena 5 kita dia lebih besar ya. Nah, karena tidak betul kan? Jadi seharusnya 5 itu lebih kecil dari 9. Nah, itu jadi ini adalah nilai dari tipe data boolean. Nah, begitu juga dengan sebaliknya kalau kita gunakan. Nah, itu tipe data boolean. Jadi tipe data itu apa? Ada yang bisa menjawab? Atau ada berapa banyak tipe data? 5. Apa saja? Ada di depan ya. Nah, jadi itu perlu diingat karena itu penting saat kita melakukan penulisan program. Nah, jadi Bapak harap sudah paham untuk tipe data. Nah, kita lanjutkan ke konstanta. Konstanta. Ada yang pernah dengar kata konstan? Pernah kan? Kecepatan konstan. Biasanya ketemu di matematika. Ya. Nah, ya kan? Konstan atau di fisika juga kan? Kecepatan konstan. Nah, jadi di sini
Identifier adalah artinya itu mengenal. Jadi setiap data di dalam program itu harus dikenal. Nah, dengan cara kita memasukkan identifiernya, jenis identifiernya. Salah satunya konstanta. Dan ini bersifat tetap, tidak dapat diubah ketika sudah dideklarasikan. Nah, dalam penulisannya seperti ini. Pagar define P3 4,14. Apa artinya? Jadi kita memberi define. Kata define artinya adalah menetapkan P itu nama dari variabelnya. P kemudian ini adalah nilainya. Terus ada cara yang kedua dengan cara menambahkan kata cons yang artinya identifier konstanta. Itu tipe datanya float, P, kemudian nilainya. Perbedaan penggunaan define dan cons ini adalah di dalam menggunakan cons kita harus menjelaskan apa tipe data yang kita gunakan. Sedangkan di define kita tidak perlu karena kita hanya menetapkan suatu nilai untuk variabel P ini adalah ini. Jadi tidak perlu untuk menetapkan tipe datanya apa. Nah, contohnya nih, konstanta itu dideklarasikan ketika nilai itu memang sudah baku. Pi kan baku, 3,14 kan, 2,7. Lalu seperti kecepatan cahaya, berapa kecepatan cahaya? Kalian tahu? Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kemudian Pi ya, sampai sini paham? Ada yang kurang mengerti? Hai. Halo. Kita butuh penyebaran ya. Ya Pak, benar. Oke, coba semuanya letakkan pedanya dulu. Ya. Oke, sekarang kita akan main games. Oke, kita main games. Namanya adalah pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, peraturannya adalah ketika Bapak mengucapkan pagi, berarti anak-anak akan menumpuk 1 kali. Siang 2 kali, dan malam 3 kali. Jadi fokus pada kata pagi, siang, dan malam. Siap? Siap. Oke, tangan di depan dada semua. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Siang. Oh, ini Bapak yang kurang fokus ya. Kita ganti game saja. Oke, ternyata anak Bapak lebih fokus. Udah sarapan semua ya? Udah Pak. Udah. Biasanya yang kurang fokus belum sarapan. Apa belum sarapan? Oke, jadi kita coba game kedua biar lebih seger lagi. Sekarang letakkan tangannya sejajar dengan kepala, tangan kanan, satu saja. Nama gamesnya adalah Do What I Say and Do Not What You See. Ngerti bahasa Inggris? Jadi lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang kalian lihat. Oh, siap. Oke, sekarang buka matanya, lihat ke Bapak semua, pegang pipi. Do what I say, do not what you see. Pegang dagu. Aku mana? Dagunya bingung ya? Pegang pundak kiri. Mata. Kepala. Telinga. Mata. Kepala. Hidung. Oke, itu pegang. Fokus.
Nah, contoh di dalam bahasa C ada namanya, nah ini kan sudah tadi kita jelaskan ya, int x. Berarti apa tipe datanya? Integer. Kemudian ini string nama b, float bb, float itu tipe data apa? Real. Real Pak. Char j kelamin, char, bol status. Boolean Pak. Oke, berarti sudah tahu semua ya. Nah, variabel itu dideklarasikan program untuk memesan tempat dengan ukuran tertentu. Nah, ukurannya tadi sesuai dengan tipe datanya. Nah, disimpan di dalam memori. Nah, begitu cara penulisannya ya. Kita lihat aturan-aturan dalam penulisan sebuah variabel, pemberian nama variabel. Ada 4 aturan yang harus kita pahami dalam penulisan sebuah variabel. Pertama, huruf pertama pada nama variabel harus menunjukkan tipe data. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan juga kan. Tapi ini bisa optional sebenarnya. Ini sesuai dengan aturan Charles Simeoni Hungarian Notation. Jadi katanya setiap tipe nama variabel dituliskan dengan tipe datanya, sesuai tipe data. Tapi ini tidak harus gitu. Agar memudahkan kita untuk mengklasifikasi ini tipe datanya apa gitu dari sebuah nama variabel. Terus aturan kedua, nama variabel itu harus cukup jelas menunjukkan tujuan. Nah, S nama untuk menyimpan nama, S umur menyimpan umur. Gitu. Lalu yang ketiga adalah, nah, nama variabel tidak boleh mengandung spasi, tidak boleh mengandung karakter khusus seperti yang ditunjukkan di depan ini. Nah, jadi nggak boleh menggunakan kata spasi, karakter spasi. Nah, dengan kita bisa mensiasati itu dengan mengganti kata karakter spasi dengan karakter underscore. Jadi tidak boleh ada spasi. Nah, terus yang terakhir adalah cara lain untuk menuliskan nama variabel adalah memberikan huruf besar di setiap awal kata. Nah, jadi dalam pemrograman juga dikenal dengan istilah case sensitive. Ada yang tahu case sensitive? Tidak Pak. Case sensitive. Berarti sensitif itu Pak. Case sensitive maksudnya adalah dia membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Jadi kalau kita pilih data nama variabel dengan nama misalnya Adi dengan seperti ini akan dua variabel. Itu aturannya yang harus kita pahami. Bahas tentang operator. Apa itu operator? Operator. Kira-kira apa yang terbayang di pikiran sekalian kalau mendengar kata operator? Operator warnet. Operasi. Apa lagi? Operator warnet. Operator warnet. Iya. Pak, itu warnet ya. Iya Pak. Operator. Pengendali operasi yang dilakukan pada beberapa operan. Operan adalah misalnya 1 tambah 1. Nah, operatornya adalah tambah itu sendiri. Operan itu adalah 1 dan 2. Itu yang disebutkan. Nah, 1 tambah 2 itu disebut ekspresi. Itu ya 1 tambah 2 ini disebut operan. Operan 1 ini operan 2. Nah, ini kita sebut dengan apa? Operator. Nah, satu kesatuan ini disebut dengan
dibagi menjadi 4: operator logika, aritmatika, relasional, dan assignment. Kita lihat satu persatu. Apa itu operator logika? Nah, ini operator logika seperti yang tadi kita sudah di sini. Ini salah satu dari operator logika. Dan not operator logika. Jadi outputnya sama dengan boolean. Jika data boolean true or false outputnya. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Jika x lebih besar dari 7 dan x sama dengan y. Nah, jadi misalnya kita buatkan jika x itu kita buat nilainya misal 8 lebih besar dari 7, n ini adalah n ya. Ini n x 8 lebih besar sama dengan kita buat y nya adalah 10. Maka ini apa hasilnya kira-kira? 8 lebih besar dari 7, benar? Benar. Dan 8 sama dengan 10? Salah. False. False. Ya. Berarti true di n kan dengan false, hasilnya False. 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 Nah, seperti itu. Itu cara penggunaan operator. Nah, ini juga ada contohnya, contoh program yang Bapak cantumkan. Nah, ini kan false, ada yang hasilnya true. Oke, terus kita ke operator aritmatika. Nah, kita di operator aritmatika ada 5. Nah, itu yang seperti yang sudah sering kita jumpai. Tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo. Nah, ini sudah paham lah. Kita next ke operator assignment. Apa itu operator assignment? Jadi ini proses penambahan dan pengurangan assignment, increase dan decrease. Increase. Ya. Ya. Nah, increase itu operatornya adalah plus. Artinya adalah sama dengan artinya menambahkan variabel a dengan 1 tambah sama dengan 1, atau sama dengan kita menuliskannya seperti ini, a sama dengan a tambah 1. Itu dari 3 baris ini sama artinya. Nah, pengurangan juga begitu, decrease. Dan ada 2 cara penulisannya. Jika kita letakkan tanda operator assignment itu di depan variabel, maka dia akan menambahkan dulu baru menyimpan ke nilai variabel. Seperti ini. B itu kan 3. Dan lalu B assignment plus B dimasukkan ke nilai A. Jadi nilai B itu ditambahkan dulu 4 kan, 3 tambah 1 4 dimasukkan ke A. Maka A bernilai 4 dan B 4. Nah, berbeda kalau kita letakkan operator assignment itu di belakang B plus plus. Nah, ini artinya nilai B dimasukkan dulu ke A, lalu operator B ditambahkan dengan 1. Makanya hasilnya A itu 3, sedangkan B 4. Jadi harus hati-hati. Terakhir, operator relasional. Ini ada 6 ya. Nah, relasional yang kita gunakan tadi 5, lebih besar dari. Nah, ada lebih besar dari, kurang dari, lebih besar sama dengan dari. Nah, kita tahu ya kan ya. Nah, dalam penggunaannya seperti ini. Dan juga outputnya apa? Jika data ya. Seperti itu. Baik, kita next ke materi selanjutnya. Selesai untuk operator. Nah, terakhir sebelum kita kuis ya. Nah, ini
perintah output. Output. Nah, di sini ada perintah input dan output. Nah, perintah input ada 4: scanf, get, getchar, getch, dan getch. Apa saja itu? Scanf. Nah, fungsinya digunakan untuk menginput data berupa data numerik, karakter, dan string secara terformat. Fungsinya memakai penentu format, memberi pergantian baris secara otomatis, tidak memerlukan penentuan lebar field, variabelnya harus menggunakan operator alamat. Nah, dalam program kita lihat di contoh program ini. Tidak di sini ada scanf. Nah, di dalam scanf ini kan hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah scanf memakai penentu format. Nah, penentu format itu apa saja? Kita lihat di sini. Nah, penentu format itu ada macam-macam juga. Untuk membaca karakter itu kita gunakan %C. Kemudian untuk karakter string kita gunakan %S. I dan B itu digunakan untuk bilangan integer atau bilangan bulat. Untuk bilangan pecahan kita gunakan %F atau %E. O untuk membaca bilangan oktal. Kemudian X untuk membaca bilangan heksadesimal. Dan U untuk membaca sebuah bilangan yang tak bertanda. Nah, itu perlu diperhatikan dalam perintah input. Nah, lalu ada get, getchar, dan getch. Nah, keempat fungsi ini sama sebagai input, tapi yang membedakan adalah ini apa yang membedakannya? Fungsinya sama, yaitu memasukkan tipe data berkarakter. Nah, fungsi numerik. Nah, biasanya ini diperhatikan nih diakhiri dengan penekanan tombol enter. Gitu. Diakhiri dengan tombol enter. Kemudian kursor secara otomatis akan pindah baris. Nah, tidak memerlukan penentu format, berbeda dengan scanf. Kita lihat tombol format. Nah, ini dia. Get nama. Jadi dia akan memintakan inputan juga nanti di sini. Masukkan nama Anda, ini akan diperintahkan. Lalu, kan ini kan kita sudah belajar di minggu lalu tentang printf, tentang cara menampilkan. Jadi kita akan ini kan masih perintah input. Kita akan tahu get nama. Jadi dia akan meminta user untuk memasukkan namanya. Cara kali besar untuk getchar. Nah, getchar sama tipe karakter diakhiri dengan penekanan tombol enter. Karakter yang dimasukkan terlihat pada layar. Nah, jadi getch dan getchar perbedaannya, getch tidak ditampilkan di layar. Kalau getchar ditampilkan di layar. Nah, getch dan getch. Nah, sama digunakan untuk membaca karakter. Nah, bedanya tidak perlu diakhiri dengan tombol enter, jadi langsung mengakhiri dia. Kemudian, karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar yang sering digunakan untuk meminta input. Itu untuk perintah input. Nah, jadi harus diperhatikan semua materi ini ya. Nanti karena kita ada kuis. Nah, kita lanjut ke perintah output. Nah, di perintah output ada printf, put, char, kemudian ada fprint, fput, dan fput. Nah, kita lihat ini. Yang paling sering kita gunakan adalah tiga ini. Dan
nanti ada di dalam penulisan program. Fungsi printf digunakan untuk menampilkan semua jenis data, baik numerik maupun lalu di puts itu gunanya untuk menampilkan apa itu? String secara otomatis dan diakhiri dengan perpindahan baris. Kemudian put char fungsinya digunakan untuk menampilkan sebuah karakter. Jadi put char, put akan char karakter. Nah itu. Lalu pada data tetap, sedangkan variabel bisa diubah. Bilangan kedua adalah bilangan yang memiliki pecahan. Bilangan pecahan. Nah, jadi dalam bilangan pecahan itu kita dapat mengatur berapa banyak angka di belakang koma. Nah, sini persen M N F. M itu menyatakan panjang rem. Lalu N menyatakan jumlah digit yang di belakang koma. Lalu F adalah nilai atau variabel yang akan ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Print F persen 5,2 F nilai. Maka kalau kita buat seperti ini, nilai ini kan nilai nih, variabel nilai. Ketika nilai kita buat adalah 8,2, maka saat kita buat seperti ini, maka nilainya menjadi 5. 8,2 0,0,0 panjangnya. Nah, seperti itu. Oh maaf, ini kan 2, jumlah digit di belakang koma hanya 2. Nah, 2. Gitu. Cara mengatur panjangnya. Nah, yang terakhir adalah printf, fput, dan fput. Nah, apa itu? Jadi kalau yang ini digunakan untuk mencetak semua jenis tipe data ke printer. Nah, jadi berbeda dengan tadi kan printf saja, tapi ini ditambahkan f di depannya, fput. Jadi ini gunanya untuk mencetak ke printer. Nah, seperti apa programnya kita lihat. Contoh program. Nah, tuh. Fprint halo saya akan tercetak di printer. Saya juga akan tercetak di printer. Jadi ini akan tercetak nanti di printer kita. Nah, sampai sini kita udah bahas panjang lebar tentang tipe data, konstanta, variabel, operator, dan perintah input dan output. Ada yang ditanyakan? Ya, akan bisa. Tadi ada perbedaan konstanta dan variabel itu apa tadi, Pak? Perbedaan konstanta dan Variabel, Pak. perbedaan antara konstanta dan variabel itu dapat kita lihat di sini. Konstanta. Kalau konstanta itu identifier jenis identifier yang datanya akan bersifat tetap. Jadi sifat datanya adalah sifat datanya tetap. Sedangkan variabel bisa dirubah. Contohnya tadi di ini. Nah ini kita gunakan int misalnya. Int. Nama variabelnya adalah nilai titik koma. Nah, jika seperti ini namanya suatu variabel. Ini bisa dirubah nilainya. Tapi kalau kita tambahkan di sini const, yang berarti adalah tipe identifier konstanta, nah berarti ini sudah termasuk konstanta, berarti nilainya tidak dapat dirubah. Dan syarat di konstanta juga kita harus mendeklarasikan inisialisasinya. Misalnya nilai ini akan kita ganti konstantanya itu dengan i. I adalah 3,14. Itu yang telah ditetapkan dan kemudian mati. Seperti yang Anda lihat, itu inputnya memanggil nilai variabel i, maka yang akan tampil adalah 3,14. Kalau kita mencoba merubahnya, akan error. Nah, jadi perbedaannya adalah
Siap? Siap. Siap ya? Mulai? Lah. Itu udah habis. Cepat. Oh, siap. Oke, apa lagi? Benar, 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 benar. Benar. Benar, benar. B. B. 18 ya, 8. Ah, lewat. Ya. Tadi apa? C. C. Lucu. Baca saya. Ada. Ah, C ada tadi. Ada. Kalau terlewat nilainya mau. Ya. Kok bisa tahan? Nah, itu terus Bisa jadi, bisa jadi. B. Lempar. Hah? Yang penting yakin Pak. B. Yang penting yakin. Oke. B. Yang penting yakin. Oke, udah selesai. Itu saya tahu. Nah, kita bisa lihat nilai kita di sini. Cek nilai. Cek nilai ya. Nol. Tidak nampak ya sayangnya. Ya. Ini apa lihat? Ayahnya saya 40. Yeay. Tapi benar dua. Ya. Dua. Soal hanya benar 2. Karena tadi 2 soal juga terlewat. Kunci jawaban Pak. Kita lihat kunci jawaban ya. Biar Nah, satu sama-sama saya. tahu. Nah, itu jawabannya. Oh iya. Jadi soal pertama variabel yang punya tipe data real. Kenapa luas lingkaran? Karena kan luas lingkaran pasti tidak selalu tetap bilangan bulat kan? Ya. Pasti berbeda, bervariasi. Kalau usia ada yang koma, ada yang usia. Enggak. Jumlah anak, Enggak. tahun lahir, Enggak. gaji, Enggak. Bisa jadi. Setuju Pak. masa Bisa. Ada. yang berkoma loh. 1 juta itu berkoma. Oh, jadi berapa? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Apa kira-kira jawabannya? Kita next. Yeay, saya salah. P berbeda salah ternyata. Nah, kita analisis. Jika P Bapak itu asalnya juga ya Pak. oh iya P tadi belum jawab ya. C Pak. Nah, jadi 5 lebih besar dari 9. Manakah kesimpulan yang benar? Nah, tadi kan kita udah coba. Ya kan? Nah, kalau cepat ya. Ya, jadi P bernilai salah. Itu jawaban yang benar ya. Lalu soal ketiga. Nah, 22 yang benar. Kita itu tahu berarti dari 9 bagi 3 kan? 3. Matematika 9. 9 kali 2 18. 18 tambah 4 2. Ini menguji kecepatan berpikir kita juga. 10 detik coba ya. Iya Pak. Cepat loh. Nah, soal keempat. Ya. Nah, itu jawabannya. Tadi kita pilih apa ya? Oh, ini terlewat ya? Kelewatan Pak. Enggak Pak, itu asalnya juga ya Pak. Oh iya, tadi belum jawab ya. C Pak. Buat 3 soal menggunakan operator itu dan tuliskan jawabannya. Nah, itu ya, dikumpulkan minggu depan